Iya, bagaimana Bapak Agus? Wah, senang sekali. Senang sekali, kenapa Pak senang sekali? Karena menemukan sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru, apa itu Pak yang baru itu? Kelihatannya akan mendapatkan ilmu yang luar biasa. Siapa lagi coba perasaan Ibu Nadia hari ini bagaimana Ibu? Senang sekali. Sangat senang sekali. Perasaan Bu Ina hari ini bagaimana? Senang sekali. Iya, semoga hari ini hari-hari panjenengan menyenangkan di Bapak Ibu ya. Pada kesempatan kali ini izinkan saya berdiri di antara Bapak dan Ibu guru semua di sini untuk mendiseminasikan aksi nyata modul 1.4 dalam rangka program guru penggerak. Ya. Di sini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Negeri Langisari 2 Kabupaten Semarang. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu fasil saya dan pengajar praktek saya. Di sini ada Bu Amalia Jaina MPD, beliau berasal dari Banjarmasin sebagai fasilitator saya. Kemudian saya didampingi oleh Bapak Sasi Sugiarto SPD sebagai pengajar praktek. Sebelum saya akan memberikan aksi nyata yang sudah saya lakukan, terlebih dahulu saya akan mengajak Bapak Ibu untuk merefleksi sedikit dari sebuah video, mohon disaksikan.
Dari video itu tadi, coba kita refleksi bersama-sama Bapak Ibu. Di situ tadi judulnya apa Bapak Ibu? Jangan menyerah. Ya. Seandainya sebagai guru yang dihadapkan dengan berbagai macam permasalahan ya, yang di kelas tentunya kita menghadapi anak-anak yang beraneka ragam karakteristiknya ya. Bagaimana Bapak Ibu? Hadapi apa adanya. Gimana Bapak Ibu? Menghadapi Sesuai aku hadapi apa adanya. Mungkin ada yang lain, mungkin Bu Nafis. Bagaimana kita sebagai guru? Menghadapi dengan tenang, Menghadapi dengan tenang, tetap bersyukur atas apa yang kita miliki hari ini. Jangan Semua menyerah. permasalahan yang penting dihadapi karena badai pasti berlalu. Mungkin Bu Dina sepertinya ini ingin memberikan refleksi dari video ini. Tadi monggo Bu Dina. Kalau melihat, ya, terima kasih Bu Uzi atas waktunya. Ya, jika melihat video yang sudah ditayangkan tadi, jelas bahwa setiap manusia termasuk kita sebagai guru pasti memiliki masa-masa pasang surut begitu. Namun ada satu kata kunci yang membuat kita terus harus berjalan, yaitu jangan menyerah. Ya kan? Ya, ini benar sekali Bapak Ibu. Dengan berbagai masalah yang dihadapi di kelas, kita tidak boleh menyerah. Karena pada dasarnya kita sebagai guru, menurut filosofi Ki Hajar Dewantara itu kita sebagai guru harus bisa menuntun anak-anak didik kita sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Saya pernah mendengarkan dari Ali bin Abi Thalib bahwasanya kita sebagai pendidik itu harus mendidik anak-anak kita sesuai dengan zamannya. Kita mendidik murid-murid kita dengan waktu kita sekolah dulu itu sudah tidak bisa kita terapkan untuk murid-murid kita. Maka gitu, di sini ini nanti coba saya akan menjelaskan sedikit tentang tujuan dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat alam. Jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak kita terhadap murid-murid kita. Kita yang harusnya berpihak atau berhamba pada murid-murid kita. Begitu Bapak Ibu. Jadi dia maunya apa? Minatnya apa? Minatnya dia apa? Bakatnya dia apa? Kita tuntut. Begitu Bapak Ibu. Supaya mereka dapat mencapai apa yang dia inginkan sesuai dengan keinginannya, bukan sesuai dengan keinginan kita. Oke? Ya, di sini ada konsep utama budaya positif. Jadi temanya ini budaya positif. Konsep utamanya yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian budaya positif, lanjutnya kebutuhan dasar manusia apa aja sih yang kita butuhkan itu sebenarnya ya, motivasi perilaku manusia, kemudian ada posisi kontrol guru dalam menghadapi anak didik kita di kelas, ada keyakinan kelas, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Di sini nanti Bapak Ibu saya akan
masih ada anak yang kebiasaan di kelas 2 yang sekiranya kurang baik masih berada di kelas Begitu ya. Contohnya apa punya? Biasanya seperti masih suka jalan-jalan. Oh, suka jalan di kelas, Kan ya. masih anak itu kan masih aktif sekali ya Bu sih. Iya. Terus apa mereka masih suka jalan-jalan, apa memanggil temannya itu masih teriak-teriak. Iya. Terima kasih Bu Mia. Mungkin bapak ibu guru yang lain di kelasnya mungkin permasalahannya berbeda-beda gitu. Ini salah satunya ada yang seperti Bu Mia, siswanya ada yang masih suka jalan-jalan. Mungkin berbeda lagi dengan di kelas tinggi. Mungkin di sini Bu Sri Mu'afi bisa menjelaskan permasalahan yang ada di kelasnya. Contohnya. Terima kasih atas kesempatan bagi saya. Ini sama kita dalam tahap-tahap awal pembelajaran ini, anak masih dalam proses adaptasi. Mereka masih meraba-raba gurunya bagaimana. Guru pun demikian. Guru belum hafal anak-anak, apalagi karakternya. Nama saja belum hafal, lebih-lebih karakter. Dan anak-anak awalnya masih pendiam-pendiam gitu. Terus kita dekati. Ya intinya proses adaptasi gitu. Oh iya. Iya. Terima kasih Bu Sri. Maaf itu dari saya. Iya. Memang benar Bapak Ibu, apalagi kita baru masuk masih beradaptasi dengan anak didik kita. Ya, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini disebutkan elemen-elemen dari profil pelajar Pancasila ada berapa nih Bapak Ibu? 6. Ada 6. Ya, sepertinya Bapak Ibu ini sudah hafal nih. Sudah hafal nih Bu? Bu Ina sudah hafal? Iya. Biasanya kayaknya sepertinya ada yang sudah hafal ini Bunda ini. Bunda hafal nih. Biasanya kita tuh biar hafal dinyanyikan tadi. Bisa dibantu untuk menjelaskan ke teman-teman apa saja elemennya Bunda? Bisa dinyanyikan? Boleh. Tanyakan Sama-sama saja ya. Boleh monggo. Monggo teman-teman, kita akan menyanyikan lagu pelajar Pancasila bersama-sama dengan gerakan ya. Monggo, 1, 2, 3. Gerakannya gimana Bu? Pelajar, ini dulu ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih Bu Nur ya, yang tadi memang kita bisa menerapkan seperti itu di kelas biar anak-anak juga hafal ya. Apa saja sih elemennya? Di sini ada beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, ada berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tentunya 6 elemen itu kita terapkan di dalam kelas kita ya Bapak Ibu ya. Ya, budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin di sekolah kita sudah sering kita terapkan ya Bapak Ibu ya. Contohnya 5S ya. Salam, senyum,
menjadi sebuah pembiasaan, menjadikan lingkungannya menjadi positif, kemudian membudaya menjadi budaya positif. Tentunya itu yang diharapkan semua guru itu seperti itu. Tidak hanya nilai akademiknya saja yang baik, namun yang lebih utama adalah membangun atau menumbuhkan karakter-karakter baik kepada anak didik kita supaya menjadi membudaya. Begitu ya Bapak Ibu. Disiplin positif, ya. Apa makna disiplin Bapak Ibu? Cobi, menurut panjenengan disiplin itu apa toh? Disiplin itu yang bagaimana? Taat, boleh taat. Monggo yang lain, disiplin itu yang bagaimana? Mungkin bisa menyebutkan contohnya, boleh? Melaksanakan aturan-aturan yang berlaku, bisa. Mungkin Bu Dina. Disiplin itu kesesuaian. Kesesuaian, iya. Ini contoh-contoh disiplin yang ada di sekolah kita apa Bapak Ibu? Nih contohnya nih. Ya, datang tepat waktu, berpakaian, ya disiplin berpakaian, memang disiplin itu banyak ya, banyak sekali. Contohnya tadi datang sebelum 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, kemudian mengikuti upacara dengan memakai atribut lengkap. Itu contoh dari disiplin untuk anak-anak dan guru, ya. Makna disiplin. Pentingkah Bapak Ibu disiplin itu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu? Sangat penting ya, karena disiplin itu memang benar-benar itu mempengaruhi atau berdampak sekali bagi kita semua. Ya, disiplin. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang berarti belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai dan pencapaian suatu tujuan mulia. Terkadang kita anak-anak itu disiplin karena takut dengan gurunya, gitu ya. Mereka melakukannya itu bukan karena motivasi intrinsik dari diri mereka, tapi motivasi ekstrinsi karena tidak nyaman. Nanti kalau saya melanggar aturan, saya tidak disiplin, saya nanti akan mendapatkan hukuman dan sebagainya. Tapi kita di sini, mari kita menumbuhkan kedisiplinan anak didik kita dari dalam diri mereka, bukan karena mereka takut mendapatkan hukuman. Begitu Bapak Ibu. Ya. Disiplin adalah kemampuan memerintahkan diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Jadi motivasi diri atau motivasi intrinsik dari dalam diri seseorang, bukan karena dari luar gitu. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan yang sifatnya positif, yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai pada profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 elemen itu tadi, ya. Kita masuk ke kebutuhan dasar. Manusia itu pasti membutuhkan apa saja. Contohnya, manusia itu tidak bisa hidup tanpa orang lain karena manusia itu makhluk sosial. Kita pasti membutuhkan bantuan orang lain. Nah, dasar dari kebutuhan manusia itu apa saja? Kebutuhan dasar manusia itu segala sesuatu yang
terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar kita dengan baik. Lantas apa saja kebutuhan dasar manusia itu? Kebutuhan dasar manusia itu terdiri dari 5 Bapak Ibu. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia itu. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Ya, bertahan hidup di sini makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, keamanan, mungkin ada refreshing juga ya, rekreasi itu juga masuk ke kebutuhan dasar manusia di bertahan hidup. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia yang kasih sayang dan rasa diterima. Kita membutuhkan rasa diterima, dipedulikan. Kalau bahasa Jawanya digatekke nggih, baik dengan murid kita maupun teman-teman di sekitar tempat kerja kita. Kita membutuhkan kerjasama, kemudian menjadi bagian dalam sebuah kelompok. Kebutuhan yang ketiga ada kebebasan. Di sini kebebasan di sini mandiri, memiliki pilihan, kita bebas memilih apa yang kita inginkan. Begitu juga dengan anak didik kita Bapak Ibu. Bagaimana dia, aku ingin bebas, mungkin anak contoh di kelasnya Bu Kodo mungkin ada yang seperti Radit ya. Di situ Radit itu mungkin dia menginginkan sebuah kebebasan Bu Kodo. Mungkin ada dia inginnya seperti itu, ya kita sebagai guru menuntut anak didik tersebut supaya menjadi pribadi yang baik begitu. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia yaitu kesenangan, ya, senang bermain, humor, tertawa dan antusias. Ada anak-anak kadang yang ketika gurunya menjelaskan, mungkin ada anak-anak yang senyum-senyum sendiri, mungkin ada anak yang malah bermain apa itu bolpen sendiri. Itu termasuk kesenangan mereka Bapak Ibu. Itu kebutuhan mereka. Dan kebutuhan mereka kebutuhan seseorang itu tidak boleh kita terus melarangnya, itu tidak boleh. Ya, bagaimana kita menghadapinya? Nanti kita gunakan segitiga restitusi untuk menghadapi anak-anak yang seperti ini. Kemudian kebutuhan dasar yang kelima yaitu penguasaan. Mereka mempunyai harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin atau berprestasi, diakui dan didengar. Terkadang anak-anak ada yang di kelas itu pengennya menjadi sok pahlawan sendiri, teman-temannya jadi takut sama anak tersebut. Nah itu mungkin kita sebagai guru itu harus memberikan memenuhi kebutuhan anak tersebut dengan kebutuhan mereka yang menguasai. Ya, motivasi perilaku manusia. Tadi saya jelaskan di sini disiplin tadi itu agar terdapat tumbuh dengan baik itu harus berasal dari motivasi diri sendiri atau motivasi intrinsik. Di sini motivasi ekstensif dulu itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terkadang saya tak disiplin saya takut dengan bu guru itu. Saya tak disiplin nanti biar mendapatkan hadiah dari bu guru. Saya tak disiplin biar saya dipuji bu guru. Sebenarnya kita tidak seperti itu Bapak Ibu. Karena kalau seperti itu mereka nanti jadi seperti ini. Saya melakukan itu hanya karena ingin mendapatkan hadiah, hanya karena agar tidak dihukum oleh bapak dan ibu guru, tapi tidak berasal dari kesadaran diri mereka. Di sini yang kita tumbuhkan harusnya motivasi intrinsik, yaitu menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi tidak perlu misalkan tidak perlu memberikan hadiah itu anak itu sudah melakukan disiplin sendiri. Tidak perlu takut saya melakukan ini takut dengan guru saya, tidak seperti itu, tapi berasal dari dalam diri anak tersebut. Begitu. Jadi kalau sudah tertanam dalam diri mereka, mau ada bu guru, mau ada pak guru atau tidak, mau diberi penghargaan reward apa tidak, mereka tetap melakukan disiplin.
motivasi perilaku manusia itu ada 3 Bapak Ibu, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, hukuman ini sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba Bapak Ibu. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Biasanya anak-anak misalkan ada kasus anak-anak tidak mengerjakan PR, begitu Bapak Ibu ada mungkin di kelasnya ya, seperti itu. Bagaimana tindakan dari Bu Afni kalau ada muridnya yang tidak mengerjakan PR? Bagaimana Mbak? Ya, kalau pengalaman saya biasanya saya suruh keluar dulu biar ada rasa tanggung jawabnya Bu. Saya suruh keluar menyelesaikan tugas yang tidak dikerjakan. Oh gitu ya, disuruh keluar Iya. mengerjakan tugas Biar berikutnya mungkin dia merasa tanggung jawab. Oh ya, kalau mungkin ada jadi kayak rasa takut tapi Iya, jadi terpaksa. oh iya, jadi Bu Afni ini Memberi rasa takut biar anak itu suruh keluar biar takut gitu ya. Kalau sudah takut nanti jadi Oh ya, ada. oh iya, jawab gitu ya. ya Mungkin di kelas lain ada yang menghadapi masalah apa selain tidak mengerjakan PR? Mungkin Bu Evi ada masalah apa mungkin? Untuk saat ini ya sama, ada yang tidak mengerjakan PR. Cuman kalau saya berbeda dengan Bu Afni, itu saya tanya dulu alasannya apa, kenapa kok tidak mengerjakan PR. Sedangkan itu adalah tanggung jawabnya. Terus ketika dia tidak mengerjakan PR, apakah yang akan dia dapatkan sendiri? Ketika teman-temannya mendapatkan nilai, apakah yang dia rugikan dari dia tidak mengerjakan PR? Itu nanti selanjutnya seperti itu. Gitu ya. Jadi ditanya dulu anaknya. Ya, kenapa saya tanya kamu dulu, mengerjakan? saya klarifikasikan dulu ke anaknya supaya lebih jelas. Ya. Baik Bu Evi, mungkin ada yang dari kelas tinggi, mungkin Bu Srimati bisa menjelaskan. Intinya sama kok. Iya. Jadi di penjelasan. Ada penjelasan. Kenapa tidak mengerjakan PR? Ya, begitu ya. Sekarang saya tanya yang guru penjastes ini. Nah, coba bisa diceritakan sedikit Ibu ketika Ibu menghadapi sebuah kasus di dalam pembelajaran, ya, bisa disampaikan ke teman-teman mungkin. Ya. Dan apa yang Ibu lakukan dalam menghadapi masalah itu? Iya, kalau PCOK itu bunyinya biasanya bunyinya itu tegas gitu ya. Gitu. Hanya saja caranya mungkin agak lain dengan guru kelas. Gitu. Kalau pada saat pembelajaran di lapangan dan anak-anak melakukan hal-hal yang kurang disiplin, biasanya itu nada saya memang agak tinggi gitu sih. Nada saya agak tinggi, cuman bukan maksud untuk memarahi, hanya untuk memberikan rambu-rambu bahwa ada beberapa hal yang memang harus ditegaskan gitu sifatnya. Karena ini sebetulnya sebagai pelengkap dari guru-guru kelas gitu. Kalau guru kelas kan lebih halus biasanya caranya. Nah, kalau guru PCOK itu sifatnya melengkapi dari kehalusan-kehalusan itu supaya anak punya warna. Intinya kalau saya tegas gitu. Ini memang karakteristik anak itu berbeda-beda, termasuk guru juga karakteristiknya berbeda-beda gitu ya Bu ya. Tadi ketika Bu Afni ada siswanya yang tidak mengerjakan PR, disuruh keluar dulu ya, biar dia Awalnya tetap ditanya. iya tetap ditanya, tapi kan otomatis kadang kita sana kamu keluar dulu karena tidak mengerjakan, biar dia punya rasa kayak takut, oh biar aku melakukan apa ya gitu ya. Itu contohnya. Sekarang hukuman, contoh yang sekarang konsekuensi terencana atau disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman dan sikap guru selalu memonitor murid, jadi memantau terus anak ini harus dibagaimanakan, dipantau oleh murid. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia tentang restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari
kita giring untuk mencari solusi dari apa yang sudah anak itu lakukan gitu. Ya, tadi 3. Coba sekarang Bapak Ibu kita berlatih bersama-sama. Kalau ada kasus seperti ini, ya. Yang pertama, murid diminta push up. Ya, mungkin ada mungkin ketika dulu kita sekolah mungkin kan masih kayak gitu ya, kita sekolah sana kamu tidak mengerjakan PR, sekarang berdiri di depan bendera ya, berdiri di depan tulis gitu. Nanti sampai jam pulang sekolah baru kamu boleh berhenti. Di sini ada murid diminta push up karena tidak mengerjakan PR. Kira-kira ini masuk ke hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Bagaimana? Bisa dua-duanya, tapi lebih kemana Bapak Ibu? Hukuman. Ya, berarti benar bisa dua-duanya. Kalau teman-teman yang lain mungkin lebih kemana ini Bapak Ibu? Hukuman, sekedar. Ya, di sini. Jadi murid diminta push up karena tidak mengerjakan PR itu menurut Bu Sri Maati termasuk hukuman karena seperti TNI gitu ya. Kesannya kok sekolah kok dikondisikan. Oh dulu pernah. Oh iya, ini dulu pernah jam karena apa Pak? Melanggar peraturan. Ibu melakukan itu kepada ibu. Anaknya ya. Berarti Bu Sri Maati melakukan itu kepada anak. Iya, itu hukuman. Ya, manusia itu wajar Bu, manusia. Nanti kita pelajari di sini bersama-sama gitu. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulisnya. Ini masuk ke hukuman atau konsekuensi. Konsekuensi. Yang ketiga, lari mengelilingi halaman sekolah 2 kali karena terlambat datang ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi Bu Bodo? Hukuman. Menggantikan kertas tugas temannya yang ia coret. Konsekuensi mungkin ada di kelas itu anak yang jahil ya. Tadi banyak sekali karakteristik anak-anak didik kita, dan kita harus bisa memenuhi kebutuhan mereka. Tentunya kebutuhan setiap anak didik kita itu berbeda-beda. Ada yang kebutuhannya tadi kesenangan, mungkin dia dengan mencoret-coret buku temannya itu jadi senang jangan nangis, ada gitu ya. Dan sepertinya merasa bangga kalau temannya itu bisa nangis dan dia senang begitu ya. Berhasil menggoda temannya. Di sini ada menggantikan kertas tugas temannya yang dia coret. Tadi masuk kemana Bapak Ibu? Konsekuensi. Yang terakhir, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Hukuman. Dari contoh ini tadi Bapak Ibu, adakah yang pernah melakukan hal seperti yang ada di depan Bapak Ibu? Pernah melakukan? Oh dulu pernah. Berarti ini pengalaman gitu. Pengalaman yang bagaimana perasaannya? Terkena sekali gitu. Berarti ketika dulu panjenengan itu mengalami hal seperti itu sangat-sangat terkenal sekali sampai di usia ya sekarang. Ya, Saya tulis nama toh di sini. Bapak guru sini Pak Karno. Ya, sampai asmane Bapak aja terkenal selalu. Iya, benar sekali. Iya. Padahal ini aku pamer tulisanku apik. Terus ini sekarang coba dari sini tadi benar Bapak Ibu. Yang pertama tadi murid diminta push up karena tidak mengerjakan PR itu masuk ke hukuman. Oke. Jadi jangan sampai kita itu memberikan hukuman kepada anak. Pengalamannya buat kita tadi sampai usia ibu di usia hampir 60 tahun aja sampai masih ingat Bapak Ibu, sangat-sangat membekas gitu. Jadi jangan sampai kita itu sebagai guru mari kita bersama-sama di sini jangan sampai memberikan hukuman ke anak, apalagi sampai membekas ya, sampai kena. Masih ingat asmane bapak gurunya, sampai saya dulu disuruh skotjel gitu sampai. Ya
Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulisnya masuk ke konsekuensi, kemudian lari mengelilingi halaman sekolah, tadi hukuman, menggantikan kertas tugas semana yang dia coret itu konsekuensi, dan berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak memakai atribut lengkap satu pelajaran itu masuk ke hukuman. Tadi sudah diberikan sedikit kisah dari Bu Sri Muati bahwasanya dulu waktu sekolah pernah disuruh menghapus tulisan. iya, skotjam itu tadi push up gitu iya, sama bapak Karena tadi sesuai zamannya ya. iya sesuai Jadi dengan berdasarkan pengalaman itu terus sekarang ada tahanan. iya, mungkin bapak ibu guru yang lain pernah mengalami hal yang sangat-sangat membekas ketika sekolah. Mungkin bisa dijelaskan dengan Bu Intan, mungkin pernah mengalami hal yang sampai sekarang masih membekas? Kalau saya pribadi sih belum. Oh belum pernah. Mungkin ada yang pernah mengalaminya, mungkin Bu Dine. Sepertinya ini kan guru olahraga itu agak sedikit ya. Monggo diceritakan kisahnya yang sampai sekarang masih membekas di benak ibu. Monggo. Ya, kalau dulu waktu saya sekolah, waktu saya SD, itu saya kan sekolah di SD Sidobolyo Pati. Itu guru BCOK-nya perempuan, namanya Bu Sutriswati, itu saya masih ingat. Oh, Ya, itu saya dari Pak Kartin. betul. Saya sedikit banyak mencontoh beliau dalam style mengajar karena beliau tegas begitu. Tegas, namun ada hal yang tidak saya tiru juga karena terkadang terlalu tegas itu juga membuat anak-anak itu merasa takut gitu ya. Tapi selebihnya banyak hal yang saya tiru dari beliau. Yang menjadi inspirasi saya, pengalamannya adalah tegas, namun kita segan dan mau dekat dulu. Karena selain tegas juga beliau menyenangkan. Itu sih Bu. Jadi pengalamannya terbawa sampai sekarang, saya banyak hal yang banyak belajar sama beliau. Gitu. Iya, terima kasih Bu Dine. Mungkin dari guru tegas itu ada yang mungkin anak itu kan menangkapnya bermacam-macam gitu. Ada terkadang ada kita ngomongnya agak sedikit keras aja menurut anak itu sangat menyakitkan ya gitu ya Bapak Ibu. Apalagi kalau sampai disuruh lari lah itu nanti bisa sangat-sangat membekas. Jadi memang kita sebagai guru ya harus berhati-hati ya dalam ucapan, jangan sampai membekas sampai anak mungkin ada yang kejadian sampai trauma, nggak mau datang ke sekolah karena mendapatkan hukuman dari bapak dan ibu di sekolah. Tapi insya Allah saya percaya yakin bahwa bapak dan ibu guru yang ada di sini tidak pernah memberikan hukuman kepada muridnya, ya? Tadi banyak kalangan tidak boleh menghukum Ya. anak modalnya lebih menurut saya Menurut panjenengan karena anak tidak mendapat tadi hukuman jadi ini tidak boleh itu iya gitu. guru kena dapat anak ya Memang kita dilemain Bapak Ibu, tapi kembali lagi ke filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa kita menuntun anak didik kita itu sesuai dengan dulu ya derajat dan Bapak Ibu. Kita sekarang harus berpihak pada murid. Bagaimana maunya dia kita penuhi karena kita sebagai pelayan di Bapak Ibu melayani anak-anak didik kita menuju ke tujuan yang dia inginkan. Tentunya jika mereka dapat mencapai apa yang mereka inginkan, kita menjadi sedikit senang dan bangga begitu ya. Bu Zi, boleh tanya sedikit? Monggo, ya boleh. Bu Zi kan menjadi guru sudah lama gitu. Kemudian dengan pernah menerapkan berbagai cara mengajar gitu. Iya. Nah, kalau tadi Bu Zi sudah mendengarkan pengalaman dari rekan-rekan, boleh kiranya Bu Zi untuk menceritakan sedikit Bu Zi punya sosok inspirasi guru seperti apa Bu, sehingga Bu Zi dengan yang seperti ini gitu. Terima kasih Bu Dina. Mungkin saya agak sedikit bercerita tentang apa yang pernah saya alami. Jadi saya itu
dulu pernah, yang namanya manusia itu tidak luput dari kata sempurna Bapak Ibu. Kita pernah melakukan sebuah kesalahan yang sudah tadi disampaikan dari liriknya Gemasi tadi, tidak ada manusia yang sempurna. Pasti kita sudah pernah melakukan sebuah kesalahan. Jadi saya itu dulu pernah, ini sedikit cerita, tidak mengerjakan PR. Apabila ketika itu tuh saya termasuk siswa yang pandai Bapak Ibu. Ini bukan pamer, bukan sombong, termasuk siswa yang pandai. Ketika itu saya memang peringkat 1. Ketika itu saya pernah tidak mengerjakan PR, kemudian dihukum oleh guru saya itu. Waktu itu saya masih kelas 2 SD. Disuruh menulis saya tidak mengerjakan PR, saya tidak mengerjakan PR. Itu sampai 10 lembar Bapak Ibu. Sampai saya itu nangis, terus saya pulang itu agel ya. Cerita sama ibu saya, ibu, saya tidak mau mengerjakan PR, saya disuruh nulis saya tidak mengerjakan PR, sampai sama bu guru saya 10 lembar, sampai tanganku itu kemongnya. Akhirnya dari situ saya termasuk orang yang takut ya. Karena itu kalau guru juga mengancam, kalau besok kamu tidak mengerjakan lagi, nanti kamu tak suruh nulis lagi 20 lembar. Itu membuat saya semakin takut lagi. Jadi guru tersebut itu memberikan saya itu seperti hukuman yang saya jadi merasa bersalah. Kalau kamu tidak mengerjakan PR, nanti bu guru itu wah begini-begini ya. Itu kasus yang pertama. Yang kedua itu karena ini menceritakan apa yang sudah saya alami. Pernah saya itu waktu itu terlambat datang ke sekolah. Kemudian itu di kelas 5 SD. Kemudian ibu guru saya itu bilang ke saya, "Oh Zia, kenapa kamu tidak mengerjakan PR?" Tidak, berangkatnya terlambat. Kalau begitu nanti tuh bu guru tuh dimarahin sama pak kepala sekolah. Pak sekolah itu nanti ketika rapat akan disinggung muridnya yang terlambat dari sekolah, nanti bu guru akan begini-begini lah. Itu membuat saya menjadi merasa takut, merasa bersalah ya Allah, kemarin kok kenapa saya terlambat? Saya takut nanti kalau saya terlambat bu guru jadi dimarahin sama bapak kepala sekolah gitu. Jadi seperti itu yang sangat-sangat membekas untuk kita. Jadi anak-anak kita pun sebagai guru kalau bisa kita jangan sampai memberikan hukuman yang sampai bisa anak itu terngiang-ngiang sampai dewasa gitu. Kemudian tadi di pertanyaan dari Bu Dina, apakah yang guru ada sosok guru yang sangat-sangat menginspirasi saya? Itu jelas ada ya. Beliau itu guru waktu SD saya. Kemudian dia itu sangat-sangat membimbing itu muridnya, itu namanya Bu almarhum Bu Ima gitu, dulu perso. Beliau itu iya, itu beliau sudah wafat. Mendidik itu dengan penuh kesabaran sekali, sabar sekali, sampai anak-anak itu menjadi apa nih, ternyata sama Bu Ima itu dulu waktu sampai SMA dulu waktu kamu guru yang paling kamu ingat siapa gitu. Ya, Bu Ima itu. Kemudian ketika kita reuni kemarin itu, habis reuni kita terus, teman-teman reuni SD, teman-teman guru-guru yang paling kamu itu siapa? Ternyata juga sama Bu Ima. Jadi Bu Ima itu mengapa menjadi sosok inspirasi buat saya? Karena beliau itu benar-benar dengan sabar, dengan tulus, meskipun ada anaknya, anak siswanya yang melakukan kesalahan itu, Bu Ima tidak pernah marah. Jadi menghadapinya dia bisa mengontrol emosi dan bisa anak tidak takut tapi menyadari, ya tidak takut tapi menyadari. Itu yang mungkin menjadi motivasi saya untuk selalu mendidik anak didik kita dengan penuh kesabaran, tidak usah dengan emosi begitu ya. Kita lanjut Bapak Ibu, posisi kontrol guru. Yang pertama itu sebagai penghukum. Tadi yang sudah disampaikan tadi kisah dari Bu Sri Muati disuruh push up atas jam tadi, itu guru sebagai penghukum Bapak Ibu. Jadi anak-anak disuruh kamu tidak mengerjakan PR, sekarang kamu berdiri di depan kelas. Itu berarti posisi kontrol kita sebagai guru itu sebagai penghukum. Kemudian ada membuat rasa bersalah. Jadi bu guru dimarahin
Jadi anak itu merasa aku ternyata bersalah sekali dengan guru saya. Kemudian posisi kontrol yang ketiga yaitu sebagai teman, ya, dan keempat itu sebagai pemantau, kemudian yang kelima sebagai manajer, Bapak Ibu. Nah, kita coba perhatikan apa saja sih posisi kontrol. Apakah aku, ya, saya kecewa sekali dengan kamu, berarti sebagai apa, Bapak Ibu? Pembuat merasa bersalah karena kamu gara-gara kamu ibu kecewa, ibu dimarahi sama bapak kepala sekolah gitu ya. Jadi itu masuk ke ya merasa bersalah. Kemudian di sini kamu tidak pernah benar melakukannya, masuk ke mana Bapak Ibu? Kontrol yang guru yang bagian apa? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Memantau. Ya, pemantau. Coba perhatikan lagi. Posisi kontrol, apakah aku, apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Posisi yang kontrol guru sebagai apa Bapak Ibu? Coba. Tadi kan ada sebagai penghukum, ada pemberi rasa bersalah, ada sebagai ragu sebagai teman, sebagai pemantau, dan ada sebagai manajer. Sebagai apa ini? Manajer. Sebagai manajer, sebagai manajer. Kemudian, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Kamu kok jangan terlambat lagi ya. Jadi bagaimana ini Bapak? Masuk posisi kontrol guru sebagai apa ini? Ayolah, gimana? Kan berarti kalau ada kita lebih dekat ya, lebih dekat dengan murid kita. Ini bisa sebagai teman. Ayolah lakukan untuk ibu gitu ya. Kemudian kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Berarti ini sebagai posisi kontrol guru sebagai apa Bapak Ibu? Kamu tidak akan mendapatkan nilai kalau tidak mendapatkan tugas. Sebagai penghukum, kamu hukum nanti tidak dapat nilai kalau tidak mengerjakan tugas. Itu posisi kontrol guru sebagai penghukum. Kemudian di sini dari tadi yang sudah kita sampaikan, guru itu sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai pemberi rasa bersalah, dan sebagai manajer itu yang paling baik itu yang posisi kontrol sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai teman, sebagai apa? Semua ada plus minusnya. Semua ada plus minusnya, gitu ya. Yang paling baik kita posisikan ya pada diri kita untuk siswa kita itu adalah sebagai manajer Bapak Ibu. Jadi sebagai manajer itu kita bisa menggali motivasi intrinsik dari dalam diri anak didik kita. Jadi, oh kalau kamu melakukan hal itu, konsekuensinya apa? Apakah benar kamu sudah melakukan itu? Nah itu masuk ke posisi kontrol kita sebagai manajer. Jadi kita bisa menggali kesadaran diri dari anak didik kita. Oke? Nah, keyakinan kelas. Di kelas kita itu ada keyakinannya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas Bapak Ibu? Kesannya anak sebenarnya kalau keyakinan itu di dalam diri sendiri. Ada di dalam diri sendiri ya. Ada yang lain mungkin Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu peraturan atau keyakinan kelas yang tepat Bapak Ibu? Peraturan bersifat memaksa. Peraturan bersifat memaksa. Kalau keyakinan kelas berarti tidak gitu ya Bu. Kesadaran. Jadi kita itu lebih penting keyakinan kelasnya ya, bukan peraturan. Karena dilarang mencontek itu masuknya ke peraturan ya, tidak keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas itu apa Bapak Ibu? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara,
negara dan bahasa. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, tadi benar nih, memberikan kesadaran dari dalam diri anak. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan saja, karena tadi disebutkan Bu Kode, peraturan itu sifatnya sedikit memaksa gitu ya Bu ya. Jadi peraturan dan keyakinan kelas ini contoh dari kalimat-kalimat peraturan Bapak Ibu. Dilarang mengganggu teman. Ya, kita ganti keyakinan kelas kita dengan kata-kata yang lebih positif Bapak Ibu. Jadi jangan dilarang ya, tidak boleh. Misalkan di sini ada tanda kutip seperti itu, ya, tidak boleh, itu tidak menceraikan, ya, itu tidak boleh. Ya. Ini kita ganti menjadi dilarang mengganggu teman, itu kita ganti menjadi menghormati orang lain. Kemudian selalu kembalikan itu ke tempatnya, ini masuk peraturan. Kalau keyakinannya yang baik itu masuk ke tanggung jawab. Jadi anak-anak di kelas itu ada keyakinan kelasnya tanggung jawab, menghormati orang lain, mungkin ada yang disiplin begitu ya. Jadi tidak boleh datang terlambat. Itu masuknya ke mana Bapak Ibu? Peraturan ya, yang lebih baik kita menggunakan kata disiplin begitu ya. Iya, jadi monggo hadir di sekolah 15 menit sebelum bel berbunyi. Kita bisa menggunakan keyakinannya kelas dengan kata-kata komitmen. Mungkin kalau di kelas rendah kata komitmen masih belum familiar ya, kita bisa ganti dengan disiplin gitu. Mari kita Bapak Ibu, kita rubah mindset kita yang sering membuat peraturan menjadi sebuah keyakinan kelas. Itu ya, kita terapkan bersama-sama nih Bapak Ibu, ya setuju ya? Supaya apa? Dengan kata-kata yang positif itu insya Allah menjadikan anak-anak itu juga berperilaku ya positif juga, seperti mendapatkan energi positif ya begitu nih. Kita sebagai guru tuh jadilah guru yang memperkaya, itu jadi guru yang menarik Bapak Ibu nih, guru yang menyenangkan, menjadi pribadi yang menyenangkan. Karena dengan kita sebagai guru menjadi pribadi yang menyenangkan, insya Allah murid-murid kita juga merasa tertarik dengan kita dan tidak menumbuhkan rasa takut, tapi mereka menganggap kita sebagai teman dan lebih segan, tidak takut gitu ya. Pembentukan keyakinan kelas, tadi sudah ada contoh-contoh keyakinan kelas. Sekarang bagaimana kita membentuk keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret ya. Jadi seperti disederhanakan begitu ya Bapak Ibu ya kata-katanya ya. Keyakinan kelas berupanya pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Contoh di sini Bapak Ibu, di sini ada tata tertib siswa ini kan terlalu panjang ya. Siswa datang 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Kita ganti dengan ya ini masih peraturan. Kita ganti dengan apa Ibu Bapak Ibu? Disiplin atau tadi komitmen. Oke. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Oke. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi anak-anak kita ajak untuk curah pendapat, dia mengungkapkan, oh kalau seperti ini tuh kita harus menghormati teman kita harus disiplin. Jadi tidak semata-mata itu keyakinan kelas yang membuat gurunya kemudian siswanya harus ngikutin apa yang dikatakan oleh gurunya, tidak. Tapi kita kesepakatan bersama curah pendapat dengan siswa kita. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Biasanya kalau sudah naik ke kelas yang lain, mungkin keyakinan kelasnya berbeda ya. Mungkin keyakinan kelasnya di kelas rendah terus naik ke kelas tinggi, mungkin
berbeda katakanlah gitu. Ya, di sini ada restitusi. Restitusi itu apa Bapak Ibu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kita kalau menghadapi siswa kita yang contoh kasih terlambat datang ke sekolah, itu bagaimana kita menghadapinya, bagaimana kita menyelesaikan masalah yang dihadapi anak tersebut tanpa memberikan hukuman, gitu ya. Restitusi itu ada tahapannya Bapak Ibu. Ada yang namanya tahapan segitiga restitusi. Jadi tahapan segitiga restitusi itu ada validasi tindakan, ada menstabilkan dulu alasan, kemudian ada validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga itu ada yang namanya keyakinan kelas. Di sini, ya, yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Ya, menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Di sini manusia itu kembali lagi tidak ada yang sempurna. Jadi kita tidak boleh melarang anak melakukan hal kamu tidak boleh begini, kamu tidak boleh ini, tidak bisa Bapak Ibu. Karena manusia tidak luput dari sebuah kesalahan. Di sini sebagai contoh berbuat salah itu wajar. Nah, misalkan ada siswa kita yang terlambat datang ke sekolah. Kemudian kita cara mendekatinya menstabilkan identitas dengan cara didekati dulu. Berbuat salah itu wajar nak, Bu Guru juga sudah pernah melakukannya. Misalkan Bu Guru juga sudah pernah terlambat datang ke sekolah. Jadi seakan-akan anak itu bukan dirinya saja yang melakukan kesalahan, bahwa orang lain juga pernah melakukan kesalahan. Kemudian Bapak Ibu guru juga pernah melakukan salah seperti itu. Ya, tidak ada manusia yang sempurna anak-anak. Bu Guru juga pernah melakukan hal seperti itu. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan. Ketika ada anak-anak yang bertengkar, Bu Si tidak mau mendengar siapa yang benar. Kadang anak ini tidak mau disalahkan, yang ini menyalahkan yang satunya menyalahkan, seperti itu. Ya, kita bisa menggunakan menstabilkan identitas dengan kata-katanya seperti ini, Bapak Ibu. Kemudian setelah kita menstabilkan identitas, kita yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Setelah kita tadi tanya, tanya alasannya apa? Tadi, oh, kamu apa yang sudah kamu perbuat? Misalkan, anak maaf Bu, saya terlambat tidak mengerjakan tugas. Jadi sekarang kita validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini kita berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Di sini kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Kita dekati tadi setelah kita tahu permasalahannya dia, misalkan tadi terlambat datang sekolah, kemudian kita tanya Bapak Ibu, kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Ya. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Misalkan ada anak yang mencontek kan, biasa di kelas juga ada seperti itu ya Bapak Ibu. Yang ini Bu, dia mencontek pekerjaan saya, terus yang dicontek mungkin marah-marah gitu ya, dia nyontek Bu, terus jadinya marah. Itu mungkin kita bisa mendekati anak yang marah tadi, jangan sampai dia mengulangi seperti itu. Mungkin menghadapi teman yang menjengkelkan seperti itu tidak harus disikapi dengan marah atau dengan emosi, gitu ya. Kemudian setelah kita memfasilitasi tindakan yang salah, yang ketiga yaitu tahapan restitusi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Kita tanyakan dulu keyakinan yang sudah ada di kelas itu, kamu sudah melakukan keyakinan belum? Ketika kamu melakukan kesalahan, anak itu
kemudian sudah ada di kelas, ditanya seperti itu. Nanti biasanya anak itu akan menyadari, timbul kesadaran diri. Karena menanyakan keyakinan ini berdasarkan prinsip teori Kotok bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik begitu, ya. Misalkan nilai apa yang telah disepakati bersama dan sebagainya. Ya. Contoh penerapan segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi saya sudah melakukan kegiatan segitiga restitusi ini. Saya implementasikan di kelas. Sebagai contoh, ini ada sebuah kasus Bapak Ibu. Di kasusnya Muti, siswa kelas 6 SD Negeri Langgeng 2, sering datang terlambat ke sekolah sehingga banyak pelajaran yang di kasusnya Bapak Ibu. Di sini ada kasus Muti ini tidak sering terlambat datang ke sekolah. Kemudian dari kasus itu kita sebagai guru ini sambil menunggu, sambil saya jelaskan nih Bapak Ibu. Jadi ketika Muti itu terlambat datang ke sekolah, kita sebagai guru yang pertama kali kita lakukan itu adalah menstabilkan identitas gitu. Ini Bapak Ibu. Kemudian dari kasus Muti tadi saya menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ya. Dan sudah menerapkan segitiga restitusi. Kita ketika menghadapi siswa kita yang terlambat datang sekolah, kita tanya dulu Bapak Ibu. Kita tahu, oh kamu salahmu di mana? Biar tahu dulu. Kemudian nanti biar mereka itu menyadari kesalahan mereka. Kemudian setelah menstabilkan identitas, langkah yang saya lakukan yaitu validasi tindakan yang salah. Ya Bapak Ibu, jadi setelah saya validasi tindakan yang salah, nanti menanyakan anak itu apa alasannya, anak itu kok bisa datang terlambat, kemudian anak tersebut mengutarakan alasannya. Tadi Muti mengutarakan bahwa dia terlambat karena tidur malam bermain game, sehingga paginya anak tersebut bangunnya kesiangan dan datang terlambat ke sekolah gitu. Setelah itu anak tersebut saya menanyakan keyakinan kelas yang sudah anak tersebut langgar itu apa ya. Karena di kelas saya itu keyakinannya ada keyakinan tentang disiplin. Jadi kita menjawabnya dengan keyakinan yang dia langgar itu adalah keyakinan yang disiplin. Setelah dari itu si Muti ini tadi dia bisa memecahkan masalah. Oh iya, ketika dia datang terlambat datang sekolah karena bermain game itu akan mengganggu baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain begitu, dan berdampak
itu kasus yang sudah saya temui dan saya sudah melakukan segitiga restitusi, menerapkannya di dalam kelas. Mungkin Bapak Ibu guru jika menghadapi masalah yang sama bisa menggunakan segitiga restitusi di dalam kelas panjenengan. Insya Allah dengan kita menerapkan segitiga restitusi, mengimplementasikan di dalam kelas kita, anak-anak itu jadi menyenangkan, ya belajarnya jadi menyenangkan, jadi semangat, ya tidak ada tekanan dari guru, dan kita sebagai guru memposisikan diri kita di manajer, gitu ya Bapak Ibu, yang paling baik di antara 5 posisi guru tadi adalah di posisi manajer. Semoga kita semua bisa melakukannya dengan baik dan anak-anak kita menjadi generasi bangsa yang bisa membanggakan diri sendiri maupun orang tuanya. Orang lain pun juga ikut merasakan manfaat yang dia dapatkan, begitu. Ya, demikian Bapak Ibu, mungkin ini aksi nyata saya yang sudah menerapkan segitiga restitusi di kelas saya. Semoga bisa menginspirasi Bapak Ibu, dan kedepannya saya berharap semoga kita bisa menerapkan budaya positif di sekolah kita, Bapak Ibu. Jadi supaya sekolah kita itu menjadi sekolah yang kondusif, ya pembelajarannya jadi menyenangkan dan tentunya berpihak pada murid. Kita sebagai guru juga harus mengetahui 5 posisi kontrol kita dan menerapkan budaya-budaya positif di sekolah kita. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Alhamdulillah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Bapak dan Ibu guru. Terima kasih waktunya untuk saya bisa memaparkan budaya positif yang sudah saya lakukan. Begitu Bapak Ibu. Dari saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.